Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, ibu, kaum muslimin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, malam ini kita akan bahas surat Al-Mudaththir, surat 74 ayat 40 sampai 47. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fi jannati yatasaalun 'anil mujrimin ma salakakum fis saqar qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukazzibu biyaumiddin hatta atanal yakin. Di sorga mereka saling bertanya tentang orang-orang yang berdosa. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakar? Mereka menjawab, dulu kami tidak melaksanakan salat, dan dulu kami tidak memberi makan orang-orang miskin, dan dulu kami biasa berbincang perkara-perkara yang buruk bersama orang-orang yang memperbincangkannya. Dan dulu kami mendustakan hari pembalasan sampai datang kematian kepada kami. Nah, itu artinya surat Al-Mudaththir ayat 40 sampai 47. Pertama kata Allah, nanti penduduk sorga itu keadaannya yatasaalun. Yatasaalun itu dari kata sa'ala, ya. Sa'ala itu artinya bertanya, soal. Ya. Yatasaalun itu artinya saling bertanya. Itu makna musyarakah namanya itu. Jadi di sorga itu nanti kita itu saling bercerita-cerita, saling bertanya-tanya tentang masa lalu kita. Nah, jadi di sorga itu nanti kita sepanjang waktu hanya bercerita, berbicara. Yatasaalun namanya ya. Karena nanti Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca surah Al-Hijr ayat 47, kata Allah, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutakabilin. Ya, di surah Al-Hijr ayat 47 kata Allah, penduduk sorga itu ketika masuk sorga, maka dicabut Allah dari hatinya semua sekat-sekat. Maksudnya Allah mencabut pertengkaran, perbedaan pendapat, dengki, dendam, iri, tidak ada lagi di sorga. Di sorga itu kata Allah, mereka akur, ikhwanan, akur seperti Upin dan Ipin. Jadi di sorga itu nanti kita akur saja Pak, tidak ada perbedaan pendapat, tidak ada selang sengketa, dan mereka duduk di atas dipan saling berhadap-hadapan. Nah, jadi duduk kita di sorga tidak kayak ibu-ibu, bapak-bapak sekarang. Semuanya menghadap ke saya, enggak. Besok kita duduk tuh saling berhadap-hadapan. Nah, sepanjang itulah kita bercerita, ini bertanya, ini menjawab, ini bertanya, begitu terus. Nah, maka di sorga itu perlu bahasa. Karena orang surga itu mata otak. Ya, ada orang mata otak di surga itu Ibu, maka perlu bahasa. Maka di sorga itu nanti orang pakai bahasa. Bahasanya bahasa Arab, ya. Jadi di sorga itu nanti orang pakai bahasa Arab, Bapak Ibu. Tidak ada bahasa awak. Jadi Bapak Ibu kalau tidak pandai bahasa Arab, yang celik-celik orang, itu dengan orang terus ya. Ya. Karena di sorga itu orang mata otak pakai bahasa Arab. Ya. Yang tidak pandai bahasa Arab, dapat akal itu. Ya kan, pakai bahasa isyarat salah bisa.
Tapi ya nanti pandai sendiri insyaallah. Pandai sendiri. Ya nak kamu kilo mencari ambo ke panjang sudah panik lah Bapak Ibu ya. Sebanyak ko jamaah pisari kamu mencari ambo panjang saya ngecek. Ya. Makanya Bapak Ibu kalau ada waktu belajar aja lah bahasa Arab tu. Mana tahu besok ya. Ya kan? Jadi kok ya bahasa Bu ya sesama penduduk surga tu nanti bicaranya pakai bahasa Arab. Jadi kita bicara terus mota-ota. Karena orang Sanang kok memang mota. Ya. Ciri orang Sanang tu kadang otak. Jadi makin Sanang ya orangnya makin banyak mota. Makanya orang susah jarang motanya, Pak. Ya, orang susah kok mampu duit je. Tu makanya di neraka tak ada orang mototan. Jangan bebo kecil orang neraka esok kamu mota-ota tak ada. Orang neraka tu paki-paki saja. Ya orang susah lah kan namanya bebo. Neng kadi otak tak ada lah bebo. Nya kan orang Sanang namanya otak bebo. Orang sukses. Makanya orang-orang sukses kok diundang jadi pembicara akan kamari. Menyautan kesuksesannya tu bah kok bisa sukses. Ya, kalau ada orang jadi pengusaha, habis kok diundang tuh bahas supaya sukses jadi pengusaha. Inilah Sanang. Memang begitulah di surga tuh. Jadi orang-orang penduduk surga tuh kan kata Allah orang sukses. Wa ulaika humul muflihun. Ashabul jannati humul faizun. Itu kata Allah ya. Penduduk surga itu orang sukses. Nah orang sukses pasti banyak cerita. Orang gagal lah ni kadiotan orang gagal. Ya, makanya di surga itu nanti wak mota-ota. Ya baca cerita-cerita mota-ota. Saya kantuk dak ada lah. Nek mendanga ota dak ada mengantuk lah. Abo mota aja Pak Ibu kini kau ngecek ceramah tu banyak dak kantuk ikut tu. Ya kan? Di surga dak ada kantuk. Maka mota ko ndak ada sudah-sudah. Mota bakal panjang saja. Nikmat mota ko Pak Ibu. Tak nikmat mota ibu ya. Maka kamu ceramah ibu mota bagai itu. Ya. Dia mota ko nikmat. Ya. Sepanjang ustaz berceramahnya ceramah ibu belakang. Tu bukti mota ko nikmat. Maka di surga usuk mota sekala jawab leh. Ya, mota-ota. Nah, itu masalahnya ya tasa'alun. Ya. Nah, apa yang kita perbincangkan di surga itu? Siapa yang kita sebut? Anil mujrimin. Para pendosa. Dulu ibu tua kerajonya bergunjiang saya. Di mana rakonya kini kok? Itu. Apa tu luar kerajonya bampuk ya, berjudi saya. Tak nampak di surga di mana rakonya kini. Itu Pak. Jadi di surga tu besok awak empat gunjiang orang. Kadang di surga tak ada dosa leh Pak. Ya. La yasma'una fiha lagwaw wala taksima gitu ya. Di surga tu tak ada lagi dosa. Nyo di dunia dosa gunjang orang ya Pak. Kalau di surga lah boleh nyabui orang. Lah boleh tak ada dosa leh. Ibadah tak ada, maksiat tak ada. Di surga tu hanya tinggal kenikmatan. Maka yang tak boleh di dunia nanti dibolehkan di surga. Di dunia ini boleh tak minuman khamar Pak Ibu? Haram. Ya, khamar tu haram, minuman setan. Tapi di surga disediakan sungai-sungai dari khamar. Nanti baca surat Muhammad ayat yang ke-15. Wa anharun min khamrin lazzatin lisyaribin. Di surga tu disediakan Allah minuman khamar. Itu sungai-sungai. Ada sungai bir, ada sungai whisky, ada sungai brandy, ada sungai vodka, sungai. Dan sungainya tak ketek lah Ibu. Lebar sungainya kata Nabi itu perjalanan 40 tahun. Jadi sungai bir itu nanti Ibu, itu lebar sungainya 40 tahun perjalanan. Itu lebarnya, panjangnya kepanjangan tu. Jadi minum di surga tu tak ketek lah Ibu. Jadi orang kalau minum bir besok tak juga galih lah. Mencabu saja dalam tu. Lepas itu nya tagak lah. Kau pindah lo ke sungai Sewala. Itulah. Tak ada dosa lah Pak Ibu. Ya, di dunia aku dosa Muhammad tu. Begitu pula nanti mempergunjingkan orang ku tak ada dosa lah. Nyabui orang. Tapi yang kita perbincangkan tu al-mujrimin. Orang-orang yang gagal, yang banyak dosa, yang tempatnya di neraka. Ya.
Itulah yang kita perbincangkan besok. Nah, kita di sorga itu menyebut itu para pendosa. Nah, terakhir maka kita disuruh melihat mereka di neraka. Jadi ada kesempatan kita nanti datang ke neraka untuk menyaksikan seperti apa keadaan mereka yang berdosa yang kita perbincangkan tadi. Makanya di sorga itu nanti Bapak Ibu ada kesempatan kita studi tur ya ke neraka. Untuk apa studi tur? Ya, di samping mengetahui apa sebab mereka masuk neraka, supaya terasa nikmat sorga. Jadi nikmat kau terasanya Bapak Ibu kalau mencari orang yang lebih susah dari awak. Itu makanya perintah Nabi, unzur ila man asfala minka. Ya, berkawanlah dengan orang yang di bawahmu keadaannya. Di perintah agama itu kalau berkawan jo orang miskin. Jangan berkawan jo orang kaya. Berkawan jo orang kaya kasih hati awak. Berkawan jo orang kaya ko kurang syukur awak. Ayo. Ya berkawan orang kaya ko yo tenggangnya, tapi awak kalau datang ke rumah orang kaya ko terasa kurang nikmat dapat dia awak. Ya. So makanya ibu jangan acuk-acuk masuk ke rumah orang kaya. Kau pulang cekak japak. Ya ndak ada rumah awak banyak. Apalagi ibu kalau masuk ke rumah orangnya pada esok rumah orang kau di kamar tamu sampai kamar mandi itu. Yang ndak ada kau minta kapak. Ada apa lebih berang kau tu mah. Perintahkan kau ke situ aja, Pak. Itu. Nah, itu makanya ya datang ke rumah orang miskin. Terasa banyak nikmat dapat dia awak. Makanya ibu kalau lacok sakit, pergi ke rumah sakit. Jadi ke ruang ICU tu. Bersyukur awak. Awak le lutut dengan sakit baru. Kawan lah main luangok cik-cik dari tadi. Kan bersyukur nama tu. Kalau awak lah gaik, dia berkawan jo anak muda. Kawan orang gaik mana? Le muda je awak nampak baru. Tapi kalau berkawan jo anak muda tu gaik awak apa ibu? Itu cara mensyukuri nikmat begitu tu. Datanglah ke neraka supaya terasa nikmat surga itu besarnya. Dengan melihat dahsyatnya azab yang dialami penduduk neraka. Nah, ketika sampai di neraka itu mereka bertanya, "Masalakakum fis sakar?" Kenapa kalian masuk neraka? Jadi penduduk neraka itu berbicara hanya ketika penduduk surga bertanya saja. Lain daripada itu enggak. Mereka dipukul, diazab, yaitu teriakan-teriakan. Namanya sahik wa zafir. Jadi penduduk neraka itu melu anguk man bunyi, menari anguk babunyi, melapen anguk babunyi. Hanya itu. Ya. Jadi penduduk neraka itu kalau melu anguk babunyi anguknya. Kalau melapen anguk babunyi anguknya. Namanya sahik wa zafir. Hanya itu, tidak ada yang lain. Nah, tapi ketika penduduk surga datang, ada dialog yang terjadi di antara mereka. Maka penduduk surga bertanya, apa sebabnya kalian masuk neraka? Kenapa kalian bisa masuk neraka seperti ini? Mereka menjawab, lam naku minal musallin. Dulu kami tidak salat. Gitu ya, kami dulu tidak salat. Inilah yang menjadi bukti salat itu pokok. Ya, sehingga penduduk neraka semuanya kompak jawabannya tidak salat. Dan itu artinya salat itu ibadah yang sudah diperintahkan sejak Nabi Adam. Karena penduduk neraka itu semua manusia yang tak salat sejak manusia pertama. Ya, jadi salat itu ibadah pokok yang sudah diperintahkan sejak manusia pertama di muka bumi. Makanya ada hadis sahih Bapak Ibu, dalam hadis At-Tirmizi kata Nabi, induk dosa itu ada 3. Ya, ummahatul khataya salasun. Induk dosa itu ada 3. Dan ini awal dosa yang dikerjakan makhluk. Nah, karena induk dosa 3, maka induk ibadah juga 3. Apa induk dosa? 1, sombong. Al-kibru. Sombong. Siapa yang melakukan dosa sombong? Iblis. Ketika disuruh sujud, dia tidak mau sujud. Ditanya kenapa tidak mau sujud? Dia berkata, saya lebih baik dari dia. Nah, untuk mengobati sombong ini, maka diperintahkan salat yang juga sujud. Ya.
Jadi kalau ada orang salat sujud sombong, itu gagal salatnya itu. Karena sebenarnya sujud itu obat sombong tadi. Karena dosa pertama sombong, maka ibadah pertama salat, karena itu obat sombong. Itu makanya Nabi Adam sampai di bumi suruh salat. Yang kedua, induk dosa itu adalah tamak. Nah, siapa yang melakukan dosa tamak? Nabi Adam. Ya, disuruh di sorga tinggal, suruh makan semua yang ada di sorga. Satu saja yang disuruh tahan, jangan dekati pohon ini. Nabi Adam tidak tahan, nyoto makan je buah pohon tu. Tamak namanya itu, tidak mau pasai. Maka sampai di bumi diperintahkan puasa. Karena puasa itu menahan diri. Yang Nabi Adam gagal dulu menahan diri itu. Tahan ya dari yang satu nih, ada mampu dia. Maka sampai di bumi disuruh puasa. Itu makanya kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Puasa itu sudah ada sejak Nabi Adam. Ya, karena induk dosa itu tamak, obat tamak itu adalah puasa. Menahan. Jadi orang kalau puasanya betul tidak tamak. Ya, tidak tamak. Jangankan mengambil punya orang, yang punya dia pun tidak dia makan. Ya. Nah, yang ketiga induk dosa itu adalah hasad, dengki. Siapa yang hasad pertama? Kabil. Hingga dia membunuh adiknya Habil. Maka obatnya korban. Itu maka Kabil disuruh berkorban. Ya, karena korban itu menghilangkan sifat hasad. Jadi dari hadis itu, salat itu adalah ibadah pertama ya yang diperintahkan Allah kepada manusia, dan itu penduduk neraka kompak jawabannya. Ketika ditanya kenapa kalian masuk neraka, kami tidak salat. Berarti salat sudah ada sejak manusia pertama. Ya, dan itulah kenapa Nabi mengatakan amal pertama yang akan dihitung dari seorang hamba, berarti semua hamba salat. Bila salatnya baik, maka baiklah semua amalnya dan selamatlah dia. Bila salatnya yang tidak baik, bermasalah, maka celakalah dia. Tapi ada hal yang menarik, Pak Ibu. Perintah salat dalam Al-Quran itu aqimus salat. Ya, aqimus salat, dirikanlah salat. Penduduk neraka ketika ditanya kenapa masuk neraka, mereka tidak menjawab kami tidak mendirikan salat. Tapi dia berkata kami tidak salat. Beda ya. Perintah salat itu aqimus salat. Harusnya muqimus salat. Makanya Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salat. Ya Allah, jadikan saya orang-orang yang mendirikan salat. Jadi mendirikan salat itu bahasa Arabnya muqimus salat. Harusnya penduduk neraka berkata lam naku min muqimis salat. Tapi tidak, lam naku minal musallin. Bukan muqimis salat, musallin. Kenapa begitu? Karena Bapak Ibu, muqimis salatu atau aqimus salatu artinya melaksanakan salat secara sempurna. Ya, mulai dari wuduknya, rukun syaratnya, bacaannya lama, panjang, tamak ninah, itu namanya aqimus salat. Melaksanakan salat secara sempurna, itu namanya muqimus salat. Tapi penduduk neraka tidak mengatakan muqimus salat, musallin. Makanya yang celaka itu musallin, fawailul lil musallin, bukan muqimus salah. Apa maknanya itu? Penduduk neraka berkata, kenapa kamu masuk neraka? Ketika ditanya, mereka menjawab, kami dulu tidak salat. Andai kami salat, walaupun salatnya tidak sempurna, maka kami tidak akan masuk neraka. Walaupun salatnya tidak berjamaah, tetap tidak akan masuk neraka. Asalkan dia mau salat. Walaupun salatnya cepat. Sudah dia takbir, mau cepat, dia tu nyurukuk deh. Tu nyantuk-antuk saya sampai sudah. Tidak akan masuk neraka. Yang penting rukunnya dipenuhi saja. Sudah dia takbir, Allahu Akbar, dia baca Fatihah. Tu nyurukuk, tu antuk, sujud, antuk. Atau beko terakhir dia baca saya tahiyat sama ya, salawat. Lalu dia salam, Assalamualaikum. Tu payahnya deh. Tetap tidak akan masuk neraka. Yang penting dia salat. Seringan apapun salat yang dia kerjakan akan menutup pintu neraka.
Tapi kalau berjamaah salatnya, kalau lama bacaannya, itu nanti surganya Firdaus. Jadi Bapak Ibu, salat berjamaah pun doa guna Ustaz supaya surganya lebih tinggi. Tapi kalau menutup pintu neraka, salat saja. Asal salat, tidak akan masuk neraka. Wajar Nabi berkata, ya semua umatku pasti masuk surga. Kenapa? Asalkan mereka mau salat, tidak akan masuk neraka. Pasti ditutup pintu neraka. Tapi kalau penduduk neraka berkata lam naku min muqimis salat, maka semua yang salat di rumah pasti masuk neraka. Andai penduduk neraka berkata lam naku min muqimis salat, kami tidak termasuk orang yang mendirikan salat dengan sempurna, maka dipastikan semua orang yang salat sendiri di rumah masuk neraka semua. Kenapa? Mereka tidak muqimis salat, tapi musallin. Tapi yang dinafikan penduduk neraka musallinnya. Andai kami salat, walaupun salat sendiri, walaupun salatnya cepat sepanjang rukun salat dipenuhi, kami tidak akan masuk neraka. Begitu rahmat Allah luasnya, Pak Ibu. Pokoknya asal namanya sumayang, Pak Ibu, tidak akan masuk neraka, dijamin. Walaupun sumayang kau tidak tapik wakatu, walaupun sumayang kau capek-capek, tidak apa-apa, asal rukun salat dipenuhi. Saya Bapak Ibu dulu pernah sebelum corona kasih ceramah di Masjid Mujahidin dekat Makam Pahlawan tuh, yang jamaahnya tukang-tukang sampah di Kota Padang. Jadi jamaahnya tukang sampah sedonya, supir-supir sampah tuh, yang tukang pungut-pungut sampah tuh. Jadi ada timnya itu. Jadi tukang sampah aku diuji baca Qur'annya, Pak Ibu. Itu di atas 75% tak baca Quran, tak pandai. Sehingga Fatihah banyak yang tak apa, Pak Ibu. Nah, maka saya sampaikan bapak-bapak asalkan datang waktu salat, baca saja apa yang bisa sambil belajar. Pokoknya jangan tinggalkan salat, asal datang waktu salat. Jangan dipikirkan sempurna salat. Yang penting salat. Insya Allah Bapak tidak akan masuk neraka. Kalau Bapak ingin menemukan surganya, meninggikan surganya, cukup pungut saja sampah tiap hari, selesai. Nanti surga Bapak levelnya dengan sampah itu. Oh iyalah Pak, tukang pungut sampah tuh Pak, kadang pahalanya pada Pak yang tahajud tuh. Apa tahajud tengah malam tuh awak surang saja tuh, santi yang surang soalnya tuh. Orang tukang sampah tuh memungut sampah dari tengah malam sampai pagi, Pak Ibu. Itu bara banyak orang nyaman hidupnya di nyawa, Pak Ibu. Lebih bermanfaat hidup orang tukang sampah pada orang salat tahajud sama malaman tuh. Saya kalau pergi ceramah subuh, Pak Ibu, itu sepanjang jalan tuh yang saya lihat tuh tukang-tukang sampah yang memungut sampah tuh. Berarti sama malam-malam tidak lalu tuh. Orang lalu di rumah tahajud di rumahnya memungut sampah panjang jalan tuh, Dah hebat amalnya, Pak Ibu tuh. Maka surga Bapak akan ditentukan lewat sampah tuh nanti. Tapi Bapak Ibu tutup dulu pintu neraka. Lewat apa? Salat dulu. Bagaimana rupa salat jangan pikirkan. Oh, tidak dapat Fatihah lo baca bismillah tadi. Turkuk leh. Yang penting salat. Karena penduduk neraka berkata, kenapa kalian masuk neraka? Kami tidak salat. Bukan tidak mendirikan salat, tidak salat. Artinya selama dia mau salat, tidak akan masuk neraka. Pasti itu. Ada penduduk neraka berkata begitu. Itu kenapa begini, Pak Ibu? Coba perhatikan redaksi itu baik-baik. Mereka berkata lam naku minal musallin. Lam naku ya. Naku itu dari kata nakunu, kana yakunu. Itu kata kerja itu, namanya fi'il madi atau fi'il mudhari yang nakis. Kana yakunu. Tapi di sini hilang dua huruf. Harusnya nakunu tinggal naku. Lam naku. Kalau dikatakan itu ada lam yang menjazamkan, yang hilang cuma satu, nakun.
Ada ayat ya. Lam yakunil lazina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Yakun ya. Di sini lam naku. Potong 2 huruf tu. Harusnya lam nakun tu. Bakok dihilangkan 2 huruf, tinggal sehuruf selai. Yaku, ku. Untuk menunjukkan salat itu tidak sempurna pun tetap menutup pintu neraka. Andai salatnya kurang-kurang seperti kurangnya kata naku, tetap masuk neraka, masuk surga, tidak akan masuk neraka. Bisa jadi Bapak Ibu, banyak rukun-rukun kau yang memang tidak terpenuhi seperti kasus tadi itu. Mungkin tidak apa adanya Fatihah, mungkin tidak apa adanya tahiyat, mungkin tidak apa adanya bacaan-bacaan, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tinggalkan bacaan tu. Yang penting dia mau rukuk, sujud, salat, tetap tidak akan masuk neraka. Itu kenapa kata naku dipotong 2 huruf. Dari kata kana yakunu menjadi naku. Harusnya nakunu atau nakun karena dia jazam. Ya. Makanya Bapak Ibu, asal kali salat je Bapak Ibu, insya-Allah tidak akan masuk neraka. Jadi Bapak Ibu yang hadir kini ini ya, dijamin tidak akan masuk neraka. Iya. Pokoknya semayang tinggal lagi surganya di level mana. Kalau nerakanya udah pasti tutup nih. Jadi ibu bapak kini kok menunggu mati sila. Ya, asa mati, sudah tidak akan masuk neraka. Tapi dijaga salatnya ya. InsyaAllah tidak akan masuk neraka. Kenapa dulu neraka udah bicara begitu? Andai kami salat, walaupun salat itu tidak utuh dan sempurna, maka kami niscaya tidak akan masuk neraka. Sayang kami tidak salat. Jangankan salat yang sempurna, salat yang ala kadarnya pun kami tidak melakukannya. Gitu. Ya, itu hebatnya rahmat Allah tu ya. Okay. Lalu walam nakunut imul miskin, dan dulu kami tidak memberi makan orang miskin. Jadi Bapak Ibu, kalau tadi ibadah dengan Allah, sekarang ibadah dengan manusia. Jadi ada orang ibadahnya mantap, tapi juga tidak selamat kalau kepedulian sosialnya kurang. Itu maka Bapak Ibu, ya salat itu dimulai dengan takbir Allahu Akbar, tapi ditutup dengan salam. Ya, kiri kanan kita mendoakan orang keselamatan. Andai Anda tidak selamat, datanglah ke saya. Itu maksudnya itu. Kan tengok orang kan ke kanan, Assalamualaikum. Selamat Pak ya, selamat ya. Kalau tidak selamat dapat datang kamu. Itu makasih. Besok ke kita cerita loh, Assalamualaikum Pak, selamat Pak. Kalau tidak datang kamu ya. Itu makasih itu. Maka tidak ada gunanya juga salat seseorang kalau dia tidak peduli dengan orang lain. Ada orang di komplek kok, Pak Ibu, ya, tinggal di komplek tapi masih bakak, masih banak sih, Pak Ibu. Mati orang matilah, sakit orang sakitlah. Apa yang kata jadi, dia orang tak peduli saja, Pak Ibu. Yang begitu tu yang celaka tu. Ada perangai orang contoh tu, Pak Ibu. Ya, tak mau tahu saja orang lain tu, Pak Ibu. Hidup surang saja. Yang begitu tu yang disesali penduduk neraka tu. Kenapa engkau masuk neraka? Dulu kami tidak peduli dengan orang lain, orang miskin. Ya. Itu makanya Bapak Ibu, pintu surga lewat manusia itu lebih banyak daripada lewat Allah. Kalau ada pintu surga itu 100, itu 75% dari manusia. Makanya kata Nabi, afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bin nasi wal laili finna wan nasu fi wasalli bil laili wan nasu fin niyam tadkhulul jannata bis salam. Kalau kau ingin masuk surga, kata Nabi, 1, tebarkan salam kepada manusia. 2, ya, berikan makan kepada orang. 3, sambung silaturahim dengan manusia. 4, salat malamlah ketika manusia sedang tidur. 4 jalan ke surga, Pak Ibu. 3 manusia ya. 3 manusia itu. Ya, salam, makan, silaturahim. Salat malam cuma yang kepada Allah tu. Artinya pintu surga lewat manusia ni lebih banyak nih.
Makanya Bapak Ibu, nanti orang yang dianggap tidak beragama, walaupun dia beragama, kata Allah siapa? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka tidak mendorong orang lain memberi makan pada orang miskin. Bukan tidak memberi makan, karena tidak semua orang bisa beri makan. Boleh jadi dia miskin pula, hidupnya susah pula, pas-pasan, tidak bisa membantu orang. Minimal dia mendorong orang kaya membantu orang miskin. Minimal itu. Saya tidak bisa bantu orang, tapi saya suruh orang membantu orang. Cukuplah itu untuk menyelamatkan kita dari pendustaan agama. Ada dulu dosen saya, Pak Ibu. Ya, dosen kan tak ada kayu loh, Pak Ibu. Lagi dulu kan, dapat Vespa, saya sanang itu. Nah, aku sajak sertifikasi kau agak kayu kau. Dulu kan dosen kau kan duitnya payah-payah, Pak Ibu. Kadang sampai pensiun mengontrak saya, ya dah. Jadi apa kau kalau ada mahasiswa tak bayar SPP, tak mampu bayar SPP, datang ke Pak tu. Dah. Pak, ambo tak bisa bayar SPP loh, Pak. Orang gaya ambo serang payah di kampung. Ayolah, marilah. Beko ambo ada pengajian di Al-Fisarin. Ada ceramah maghrib di Al-Fisarin ya. Tamu yang situ. Datang tu ya. Datanglah anak kau situ. Sudah Pak kau ceramah, panggil anak tu. Mariang. Tagak engkau. Bapak ibu-ibu, kau mahasiswa ambo kau. Namanya si Anu. Nyo kuliah di jurusan tu semester sekian. Apaknya miskin. Sian yang kawal zakat, kawal sedekah. Bayar SPP-nya. Bayar SPP-nya. Itu cara apa tu, Pak Ibu? Sehingga anak kau tak pernah pulang kecuali SPP-nya lunas. Itu caranya. Itu namanya yahuddu ala ta'amil miskin. Kita tak mampu menolong, tapi dorong orang menolong. Cukuplah itu tu. Ya. Kan berjamaah aku banyak kayu-kayu kok, Pak. Ya. Datang, panggil. Nah, Papa, itulah bayar SPP-nya kok. Selalu dibayar di jamaah, Pak pun turun pengajian duduk saya baru. Ya, Pak. Kau nak patungan? Itu, Pak. Itu cara menyelamatkannya. Dan tu mahasiswa tu bercerita tu, Pak. Betulah kalau mahasiswa tak bayar SPP lah, datang saya kapak tu. Bekonya lagi cara Pak menyelesaikannya tu. Nah, tu minimal tu. Yahuddu ala ta'amil miskin. Tu makanya penduduk neraka nanti ditanya, kenapa kalian masuk neraka? Kami tidak peduli dengan orang miskin. Minimal kepedulian. Tak menolong, tak apa-apa. Peduli. Itu syarat pintu neraka ditutup oleh Allah. Itu dua. Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan, saya persilakan dulu sebelum kita lanjut. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Silakan, Ibu. Waalaikumsalam. Ahli salat tapi banyak dosa, tak mungkin. Tak mungkin. Kenapa tak mungkin? Nanti baca surat Hud 114. Aqimis salat tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanat yuzhibnas sayyiat. Dirikanlah salat dari pagi sampai malam, kata Allah. Karena setiap salat yang kau kerjakan otomatis menghapus semua dosamu. Bapak Ibu salat maghrib, dosa ibu dari asar tadi loss, hilang semua. Bapak Ibu salat isya, dari maghrib hilang semua dosanya. Iya kan dosa kadang kan syiriknya. Yang selain syirik apui. Itu makanya tak akan masuk neraka. Kenapa? Karena setiap dia salat dosanya apui sedonyo. Asal salat hilang. Maka 5 kali kita disucikan. Dan kita ni kan mati antara waktu salat. Antara subuh jam zuhur, atau zuhur jam asar, atau antara asar jam maghrib, atau antara maghrib jam isya, atau antara isya jam subuh. Pasti awak mati di antara waktu itu. Ibu mungkin mati sudah ke, berarti antara isya jam subuh. Atau mati sudah subuh, berarti antara subuh jam zuhur.
Itu artinya pasti ada salat terakhir. Pasti kita mati setelah salat terakhir. Nah, kalau begitu surga langsung tuh. Nah, ada nerakanya itu. Yang masalah tuh mati dalam keadaan tidak salat. Itu masalah tuh. Itu makanya 3 perkara yang dilarang menundanya. Ada 3 perkara yang dilarang ditunda-tunda. Yang pertama tuh salat kalau sudah datang waktunya. Itu makanya ibu bapak, kalau datang waktu salat kita sudah musafir, jamak takdim lah. Jangan jamak takhir. Bah, kok mati di jalan ke bah. Pak lah utang. Itu makanya ibu-ibu yang masih haid, kau nak ke masjid, asa azan sembahyang langsung. Bah, kau tunggu-tunggu setengah jam sudah azan, kau haid tiba-tiba bah. Utang tu mah. Mati, apa masalah itu? Itu maka tidak boleh tunda lo ibu kalau tidak ke sembahyang ke masjidnya yang masih haid wah. Asa tibu waktu sembahyang azan sembahyang langsung. Beko kok ditunda beko 20 menit 30 menit kok haid beko. Jadi masalah tuh mati mau golong neraku langsung tuh. Ibu tak meninggalkan sembahyang namo tuh. Ya. Tapi asalkan salat sudah tidak akan masuk neraka. Percayalah Pak Ibu. Jadi kita ni Pak yang salat ini, ya kecuali Bapak Ibu punya masalah aja manusia, ayo nak bisa. Utang banyak, walaupun rajin sembahyang. Tidak ada cerita lah. Kata Nabi tidak akan masuk surga orang yang mati berhutang walaupun mati syahid. Itu tuh. Atau masalah jo makhluk lain, bahkan jo binatang pun tidak bisa tuh. Makanya ibu masuk neraka gara-gara mengurung kucing. Ya kan? Tapi kalau tidak ada masalah je manusia, tidak ada masalah je makhluk, hanya dengan Allah saja, sudah setiap salat hilang. Makanya mustahil orang yang ahli salat banyak dosa. Bagaimana mungkin dia salat banyak dosa? Karena setiap salat dihapus dosanya. Gitu dong. Ya, makanya Bapak Ibu kalau bisa berdoa, kalau bisa mati sudah sembahyang tu langsung. Ya, dah assalamualaikum mati leh. Udah selesai, beko banyak lota boleh luar beko lah pada dosa balik. Yo kalau sempat sembahyang suatu beko ndak apa? Ya. Saya punya tetangga Bapak Ibu, ya. Itu habis asar meninggal. Turun janjang masjid itu musala baru, Pak. Ya, baru turun di musala sasak dadonya, Pak. Sasak dadonya baru turun musala baru. Belum sampai ke rumah deh, turun janjang saya baru. Sasak dado sembahyang asar, Pak. Langsung dilarian naik kawan Jonda ke Siti Rahma. Di jalan tu meninggal, tak sampai rumah sakit lah. Meninggal di jalan. Lalu dadu ucapan cik alai le, lalu dadu mota le. Turun janjang tu. Menyasak angok kan langsung jangkit Jonda di kawan. Meninggal. Aku dapat macam itulah. Ya dah. Tapi sudah sembahyang isya aku pakai terompak cilapak saya langsung lah mending. Seru gol langsung tu. Ya gitu. Ya kalau mau total di jalan kau lah menyabut orang lah tambah lu dosa kau tu mah. Begitu tu Pak. Jadi kalau bisa makanya di malam takbir itu Bapak Ibu kan seperti dilahirkan ibunya tuh, ya. Kalau sempat mati di malam takbir tuh, itu tidak ada lagi urusan tuh, selesai tuh. Karena kata Nabi, kayamin waladathu ummuhu, di malam itu dia seperti dilahirkan ibunya, bersih. Ya ada dosa ada diampuni itu. Nah, jadi kalau ibu minta mati malam takbir, tidak apa-apa. Ya tahu. Atau pulang haji, karena kata Nabi itu ya, siapa yang pergi haji, dia pulang seperti dilahirkan ibunya. Itu artinya semua ibadah itu mengampuni dosa kita, Ibu. Termasuk salat. Salat mengampuni dosa, puasa mengampuni dosa, zakat mengampuni dosa. Itu makanya zakat itu tujuannya apa? Tutahiruhum wa tuzakihim. Ya, di At-Taubah 103 ya. Zakat itu mensucikan harta dan mensucikan jiwanya. Yang mengotori jiwanya apa? Dosa. Dengan berzakat, suci jiwanya. Jadi salat mensucikan jiwa, puasa mensucikan jiwa, zakat mensucikan jiwa, haji mensucikan jiwa. Maka kalau orang melaksanakan ibadah yang 4 ini, udah tutup pintu neraka semua itu. Itu bukti rahmat Allah itu maha besar. Tapi kalau ibu bapak ingin surganya paling mewah, maka salatnya paling mewah pula. Itu makanya penduduk surga Firdaus itu syaratnya ada allazina hum fi salatihim khasi'un.
Orang yang khusyuk salatnya, yang tak khusyuk masuk surga, cuma tak firdaus. Itu. Yang firdaus khusyuk salatnya. Ya, silakan Ibu. Apa tadi? Ibu dulu atau apa dulu? Yalah. Sebentar. Silakan. Masuk neraka itu maksudnya bukan semua kita masuk neraka diazab. Masuk neraka itu maksudnya melewati neraka. Semua kita ya melewati neraka. Nanti baca di surat Maryam 71, 72. Wa in minkum illa wariduha kana zalika kana ala rabbika hatman maqdiyah. Tidak ada satupun manusia kecuali dia akan mendatangi neraka jahanam. Tapi kami selamatkan summa nunajjiyal ladzina taqau. Tapi orang takwa lewat. Wa nazaruz zalimina fiha jisiyya. Orang-orang zalim baru jatuh. Jadi masuk neraka itu bukan diazab, melewati jahanam. Ada titian yang dibentangkan Allah di atas neraka, semua lewat di sana. Ya, meniti itu besok tergantung amal kita. Ada yang meniti itu pakai kendaraan, ada yang meniti itu berjalan kaki, ada yang mesti esui bagai. Cara menitinya Bapak Ibu dari sekarang lah dibuat caranya. Ya, ada caranya. Makanya misalnya hadis Ibnu Majah, kata Nabi, basyiri al-masyaina fi zulmi ilal masajid bin nuri tami yaumal qiyamati. Berikan berita gembira orang-orang yang berjalan ke masjid untuk salat subuh berjamaah, mereka lah yang paling cepat dengan kecepatan cahaya melewati sirat. Itu hadis sahih itu. Bapak Ibu kalau ingin cepat melewati sirat dengan cahaya kendaraannya, maka berjalanlah subuh ke masjid. Jalan kaki. Kalau bisa ambil jalan enggak panjang stek, muta-muta. Mana jalan kaki? Iya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ibu apa-apa besok jangan jonda subuh ke masjid tu. Jalan kaki. Iya, itu yang membuat terang nanti di sirat tu, jalan kaki. Kalau jonda lah berlampu besok kalam wak. Ini dalam kalam tu jalan. Tu kadang palo tu jalan kaki. Jadi subuh tu jalan kaki lah ke masjid tu. Tapi kalau lala sakit lutut lah payah berjalan dah pakai kendaraan lah. Bisa-bisa jalan kaki dulu. Kadang kata Nabi tu masyak tu jalan kaki. Itu ya. Begitu. Supaya capek lewat sirat. Jadi ada orang yang capek lewat sirat tu. Ada yang lambek, ada yang mesti esui. Ya. Tapi nanti kita rombongan Ibu. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Mereka masuk surga itu rombongan. Jadi bisa awak satu kloter Ibu, Al-Fisarin satu kloter. Satu kendaraan satu kloter. Ya, tentu kalau le samu amal wak. Ya toh. Ya kalau salat berjamaahnya ndak teratur, dengan ceramahnya sekali sebulan, itu tak sama isu betul tu. Ada. Ini lo sama lo apa Ibu? Ya sama amalannya, sama kendaraannya tu. Terutama subuh ke lah. Makanya apa-apa ibu-ibu jago-jago lah subuh tu lah. Ya, tolonglah sembahyang subuh berjamaah aku ke masjid lah. Karena ada apa-apa aku dah pensiun balik ke masjid sembahyang subuh lah. Kan keterlaluan nama itu. Ya. Baca rumah bawa ke masjid itu lampi pai itu payah aja ke masjid. Ya. Kalau anak muda-muda payah jago subuh biasa lah. Itu lah lapuk. Tidak lama lalu dia payah jago subuh tu. Ya sakit kaki itu pakai Honda lah kemari. Itu. Ya kan sakit, kalau kaki nak sakit jangan kaki lah.
Kalau sakit kaki lah ya bonda lah kamari, joto lah kamari. Yang jadi subuh kok jago mana. Tuh. Kalau tu syaratnya itu kata Nabi, kalau ingin capek lewat sirat. Tapi kalau masih esok subuh lah, tak apa. Yang malai-malai lah sembahyang subuh tu, masih esok tu mah. Mau tu. Ya. Betul. Tapi kalau lepak rajin sembahyang subuh, ibu menumpang japak esok. Itu dah hebatnya ibu ke. Ibu dapat sembahyang subuh ke masjid kan dah baalah, tapi apa sembahyang subuh masjid, habis esok menumpang japak ibu tu. Jadi kalau capek apa tiba capek ibu tiba. Gitu. Itu kalau tidak melawan. Dulu ada syaratnya tu. Tapi kok melawan tak loro tu. Besok kau menumpang japaknya seringnya, kau melawan kalian numpang wajahnya. Itu tu. Nah, itulah Bapak Ibu ya. Oh, tak sempat dapat bertanya loh Pak. Besok saya Pak. Silakanlah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, orang yang ketiga mendapat kepada saya dengan wajah yang tidak sempurna lagi. Kemudian tubuh saya tadi kalau sampaikan itu mengenal keluarganya, tapi sekarang pun orang yang tidak saya temukan, cuma cara saya untuk uang pukul dia sendiri atau lain. Apakah menjadi dosa besar bila saya menyampaikan binanya itu? Tapi orangnya disebutkan. Kalau ada Pak mimpi bersobok orang mati, tapi bentuknya mengerikan misalnya, ya sampaikanlah ke keluarganya. Awak mimpi bersobok japak angku, tiada nampak angku merdeka nampak dan dalam mimpi, ya nah. Kirim-kirimlah sedekah untuknya, boleh. Beramal untuk orang mati itu boleh, Ibu. Tak satu dalilnya itu. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayah saya sudah meninggal dunia, kalau saya bersedekah untuknya diampuni dosanya. Naam, tasaddaq kan Nabi. Iya, kalau kau bersedekah untuk ayahmu diampuni dosanya. Lagi sahabat bertanya, Rasulullah, ibu saya sudah meninggal dunia, kalau saya bersedekah untuknya sampai ke pahalanya. Naam, tasaddaq anha, kata Nabi. Iya, sampai pahalanya, sedekahlah, kata Nabi. Ini Pak, bentuknya tidak sempurna lagi. Jadi kalau kamu anak kebininya, bentuk ayahnya, itu marah mereka. Itu kan mimpi. Mimpi itu kan maksudnya kan ada isyarat-isyarat. Karena boleh jadi kita bermimpi dengan orang yang sudah mati itu ketemu, bisa jadi. Karena orang mati dan orang tidur itu sama, dipegang ruhnya oleh Allah. Sama itu nanti baca di Az-Zumar 42 itu. Ya, surah Az-Zumar. Saya tanya, siapa nanti? Saya itu. Ya, tapi belum bisa dipastikan data setan kan masih mimpi awak apa. Setan itu kan bisa menyamar jadi orang dalam mimpi itu kan tidak selalu. Mimpi yang benar itu kalau kita bertemu Nabi Muhammad. Itu ada hadisnya. Siapa yang melihat saya dalam tidurnya, maksudnya bermimpi bertemu saya, maka dia benar-benar melihat saya. Karena setan tidak pernah bisa menyerupai saya. Tapi orang lain bisa jadi setan, tak orang tu loh. Ambo bermimpi bersobok jo ayah ambo, boleh jadi tu setan, bukan ayah ambo. Yang datang ke mimpi ambo lewat bentuk ayah ambo. Tak selalu orang bersobok orang mati itu orang itu bersobok Jawa. Tapi bisa jadinya bersobok Jawa. Karena orang mati dan orang tidur itu sama-sama ruhnya dipegang di tempat yang sama oleh Allah. Begitu di surah Az-Zumar 42 disebutkan itu. Ya. Jadi tidak bisa dipastikan Pak itu betul-betul dia atau bukan. Bisa jadi setan. Ya kan? Apa kalau di kala lalu tu tak berdoa, bermimpi, tak berdoa, lalu tak berzikir, lalu tu sobok orang mati itu setan mungkin tu. Tapi kalau Pak berzikir, berdoa tu datang, ayo mungkin orang tu mah. Kalau kamu tak begini ayah tadi berbicara. Tak apa-apa. Kalau betul tak usah sampai. Kau apa lah kena berang tak nak kan? Tak usah sampai lagi. Kan mimpi cuman. Mimpi itu tak bahala. Nya mimpi kau Ibu dan perlu disampaikan tu mimpi baik. Seperti Nabi Yusuf bermimpi melihat matahari, bintang, bulan sujud, nak ceritakan kayanya. Tapi kalau mimpi buruk kata Nabi tak usah ceritakan. Ya, berdoa berlindung dari setan. Karena mimpi buruk itu dari setan. Kalau mimpi baik ceritakan. Ya. Mimpi baik ceritakan. Ibu misalnya bermimpi ya jatuh bulan. Ya, seperti Khadijah bermimpi jatuh bulan ke rumahnya. Diceritanya ke pamannya Waraqah bin Nawfal. Wah, maka nanti di rumahmu akan muncul cahaya kebenaran. Maka jadi istri Nabi dia.
Khadijah. Jadi Khadijah itu sebelum menikah dengan Nabi itu, Ibu, bermimpi bulan jatuh ke rumahnya. Disampaikan ke pamannya Warakah bin Nawfal. Oh, dari rumahmu lah akan muncul cahaya kebenaran, kata pamannya. Itu makanya jadi istri Nabi itu. Ya. Jadi kalau mimpi jatuh bulan itu memang baik itu. Makanya beberapa istri Nabi itu bermimpi ya melihat bulan yang jatuh bulan sebelum menikah dengan Nabi. Salah satunya tuh Khadijah. Ya, katanya juga Aisyah juga mimpi begitu. Kalau enggak, kalau Aisyah Nabi yang bermimpi. Nabi bermimpi menikah dengan Aisyah. Jibril kasih tahu, ini istrimu, lihat Aisyah. Disampaikanlah ke Abu Bakar, dinikahkan langsung begitu. Tapi apa yang coba kok dia mimpi menikah Ibu itu aja. Ini untuk Nabi saja dengan Aisyah begitu. Nah, begitulah dulu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.